Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat selalu, walaupun di masa-masa pandemi, tetap jaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker. Kembali bersama saya, Diki Reza Pahlevi, selaku mahasiswa KKN Universitas Islam Malang. Nah, pada kegiatan KKN kali ini, saya ingin memberikan sebuah edukasi sedikit terkait pola hidup sehat di kala pandemi. Nah, jadi berbagai macam pola hidup sehat yang bisa Anda terapkan di kehidupan sehari-hari di masa pandemi. Terutama ialah dengan memilih makanan yang sehat di kala pandemi. Nah, begitu topik yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pemilihan pola hidup sehat, yaitu juga termasuk memilih makanan yang bisa menjaga atau mencegah kita terinfeksi virus corona. Nah, diantaranya ialah sebagai berikut. Memilih pola makanan sehat, nah kunci keamanan pangan untuk mencegah corona. Ini saya mengutip dari situs Warta Ekonomi dan juga ini sebagai publikasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk pola makan sehat. Di masa pandemi seperti ini, nutrisi dari asupan yang kita konsumsi itu sangat penting untuk membantu menjaga imunitas tubuh agar tidak mudah terinfeksi dari virus corona. Ini ya. Caranya dengan apa? Salah satunya ialah dengan memilih makanan atau menjaga asupan pola makan yang sehat, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan diantaranya ialah yang pertama ini ya, bisa dilihat, makan variasi makanan segar setiap hari. Ingat, makanan yang segar itu apa saja? Sayuran, buah-buahan, jadi begitu ya. Setidaknya 4 sehat, 5 sempurna. Apakah 4 sehat, 5 sempurna? Oke, kita akan cari 4 sehat, 5 sempurna. Nah, itu termasuk apa saja 4 sehat, 5 sempurna? Nah, di sini 4 sehat, 5 sempurna itu diantaranya ialah sebagai berikut. Nih, ialah makanan pokok. Makanan pokok itu diantaranya bisa nasi, gandum, jagung, dan ubi-ubian. Nah, jadi makanan pokok itu makanan inti yang sering kita konsumsi, khususnya di Indonesia itu ialah nasi. Tapi bisa juga diganti dengan gandum, bisa diganti dengan jagung, ataupun ubi-ubian. Nah, adapun juga ialah lauk pauk. Nah, lauk pauk di sini perlu diperhatikan ialah dengan menerapkan keseimbangan antara daging dan juga sayuran. Jadi tidak boleh daging terus-terusan, kemudian sayurnya sedikit. Jadi harus seimbang antara daging ataupun ikan, telur, dan lain-lain bersama sayuran. Jadi harus seimbang agar imunitas yang dikelola dalam tubuh ini seimbang. Dan juga jangan dilupakan ialah buah-buahan. Nah, buah-buahan di sini sangat penting bahwasannya dengan mengkonsumsi buah-buahan kita dapat meningkatkan atau mendapatkan vitamin dari buah-buahan tersebut. Di antaranya ialah vitamin C yang bisa didapatkan dari buah-buahan seperti jeruk. Khususnya di masa-masa pandemi seperti ini, vitamin C itu sangat penting. Ya, perlu diperhatikan, vitamin C itu sangat penting. Seperti halnya di supermarket ataupun minimarket terdekat yang ada di rumah-rumah Anda ini, minuman vitamin C seperti
C1000 ataupun minuman vitamin C lainnya itu sudah langka. Langka dalam artian sudah kita pun mendapatkannya terbatas. Karena warga Indonesia khususnya sangat pentingnya menjaga vitamin C itu. Jadi pentingnya mengkonsumsi atau mendapatkan vitamin C itu untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Tetapi jika ingin mudah mendapatkannya dengan mengkonsumsi buah-buahan, di antaranya adalah jeruk. Tapi jangan lupa makan. Semisal Bapak, Ibu, anak-anak, adik-adik yang menyaksikan video ini perlu diperhatikan jika meminum jeruk tanpa makan atau meminum sebelum makan, setidaknya perlu hati-hati karena bisa menyebabkan asam lambung, khususnya yang mempunyai penyakit MAH. Seperti itu ya. Jadi harus makan terlebih dahulu, kemudian bisa mengkonsumsi vitamin C tersebut. Jadi begitu ya. Nah, tidak lupa susu. Nah, jadi susu ini juga sangat penting ya. Tidak perlu susu beruang yang mahal-mahal. Bisa susu-susu yang biasa dikonsumsi di rumah, seperti susu kental manis, susu bubuk yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Nah, itu juga bisa. Jadi berikut ya makanan yang sehat. Semuanya sehat dan lima sempurnanya ya ini. Jadi begitu ya. Perlu diperhatikan untuk makanan yang sehat. Dan juga minum air, jangan lupa. Setidaknya dianjurkan minimal sehari manusia itu mengkonsumsi air itu 1 liter. Atau setidaknya 8 sampai 10 gelas setiap hari. Jika semasa puasa dahulu kita dianjurkan sahur 2 gelas, berbuka 2 gelas, sebelum tidur 2 gelas. Jadi mendapatkan 6 gelas. Tapi untuk dianjurkannya itu setidaknya 8 sampai 10 gelas. Nah, gelasnya seperti apa? Nah, perlu diperhatikan. Gelas yang lumayan panjang, setidaknya segini. Tapi terkadang kan minumnya gelasnya yang hanya segini, cangkir sebutannya ya. Itu pun sehari hanya 3 gelas. Jadi asupan air, cairan di dalam tubuh ini kurang. Jadi perlu diperhatikan bahwasannya meminum air putih itu penting. Jangan diganti oleh minum-minuman yang ringan, seperti minuman-minuman gelasan yang ada dijual di warung-warung itu jangan. Jadi harus diutamakan meminum air putih yang cukup. Ya, jadi begitu. Dan juga tidak mengkonsumsi lemak dan minyak berlebihan. Gorengan salah satunya, makanan berminyak, atau makanan cepat saji seperti kentang goreng atau kebab. Nah, jadi begitu ya. Jadi perlu diperhatikan. Boleh sebagai cemilan atau kadang-kadang mungkin ya boleh, tapi tidak dianjurkan untuk sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Dan juga kurangi asupan garam dan gula. Nah, gula. Mungkin Anda saudara yang sedang di rumah, santai, meminum kopi, teh, susu, itu kan tidak lepas dari gula. Terkadang masak sayur pun ditambah gula. Belum lagi minumannya. Nah, jadi perlu diperhatikan. Jadi kadar gula setidaknya untuk teh itu 1,5 sendok sudah cukup. Tidak perlu manis-manis. Ya. Kopi jadi begitu ya. Susu padahal tidak perlu, dalam susu kemasan itu sudah terdapat gula yang ditambahkan oleh pabriknya. Ditambah lagi gula pada saat menyeduhnya. Nah, itu kan menambah kadar gula di dalamnya. Susu itu sudah manis tanpa perlu ditambah gula lagi. Walaupun mungkin saudara menambah gula agar lebih nikmat mungkin. Nah, jadi perlu diperhatikan untuk dalam mengonsumsi asupan gula dan garam tentunya ya, micin.
perlu dikurangi. Hindari minuman-minuman beralkohol. Nah, tidak baik, haram minum minuman beralkohol. Selain minuman beralkohol apa? Kan diajarkan bahwasanya minuman beralkohol tidak boleh, haram. Jadi minuman seperti apa lagi yang tidak boleh? Minuman bersoda. Ya, minuman bersoda. Minuman bersoda tidak baik untuk tubuh. Seperti minuman Sprite atau minuman-minuman yang lain yang bersoda. Jadi ya minum air putih saja. Minum air putih di masa pandemi ini, cairan tubuh itu penting. Tapi tidak boleh minuman bersoda juga ya. Minum bersoda kan juga cairan. Nah, tapi kandungan di dalamnya kan bisa dilihat di situ, komposisi. Nah, komposisi itu apa? Komposisi itu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat minuman tersebut. Nah, air putih kan tidak ada komposisinya, itu air murni air. Dan juga yang terakhir, penuhi asupan vitamin D. Vitamin D bisa dari buah-buahan dan sayuran. Sayuran ini bisa didapatkan di sayuran bayam, kangkung, ataupun buah-buahan bisa. Buah-buahan seperti pepaya, belimbing. Nah, jadi begitu. Kembali ke makanan 4 sehat 5 sempurna itu tadi. Nah, menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan atau dalam kurung BPOM, ada 5 kunci keamanan pangan yang harus dilakukan untuk terhindar dari berbagai bahaya penyakit. Di sini yang pertama, sebelum makan atau masak, membuat makanan, dan lain-lain, segala bentuk kegiatan di masa-masa pandemi seperti ini diwajibkan untuk menjaga kebersihan, terutama tangan. Jadi sebelum makan, sebelum melakukan kegiatan atau sehabis melakukan kegiatan itu setidaknya mencuci tangan, ya, mencuci tangan menggunakan sabun dengan benar. Maka dari itu berwudu pun diawali dengan membasuh tangan. Nah, jadi pentingnya membasuh tangan itu sebagai dasar untuk menjaga pola hidup sehat atau menjaga kebersihan. Jadi mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Yang kedua, pisahkan makanan mentah dan matang. Jadi jangan disatu padukan ataupun memakan makanan yang mentah, itu jangan sampai. Ya, setidaknya dimasak dahulu, ya, dimasak dahulu sampai matang, baru bisa dikonsumsi. Kemudian masak dengan cara yang benar, yaitu dengan mencuci wajannya. Wajannya sehabis masak ikan, masak tahu, masak tempe, dan lain-lain, dicuci ya bekas minyaknya. Jika memang ingin menjaga kebersihan, kan kita tidak tahu setelah masak apa ditinggal sebentar, kan tidak tahu kejatuhan apa di dalam wajan. Jadi begitu ya. Nah, gunakan air bersih dan bahan baku yang aman. Biasanya untuk menghemat, biasanya menggunakan air mentah untuk memasak sayur-sayuran yang berkuah. Tapi setidaknya dianjurkan itu menggunakan air yang matang atau air yang biasa kita konsumsi untuk minum. Setidaknya untuk menjaga kesehatan di masa-masa pandemi ini dengan menggunakan air matang, ya, untuk sebagai bahan baku yang aman dalam mengelola makanan. Kemudian simpan makanan dalam suhu yang tepat. Tidak boleh terlalu panas, tetapi ada juga makanan yang jika ditaruh di tempat yang dingin itu nutrisinya bisa hilang. Ya, setidaknya makanan itu bisa dihabiskan lah, ya, dihabiskan sampai habis sehingga tidak menyisakan makanan satupun. Atau di dalam Islam kita kan juga dianjurkan untuk menghabiskan makanan tanpa sisa. Ya, jadi oleh karena itu, jika memang ada makanan atau bahan baku yang belum dikelola atau belum dimasak, bisa disimpan di suhu yang dingin atau di kulkas, setidaknya di dalam kulkas. Nah, tidak boleh juga ditaruh di tempat yang terpapar sinar matahari secara langsung. Salah satu contohnya ialah sayur-sayuran. Bisa layu, ya,
terkena matahari kan sudah dicabut, tidak dimasak, ditaruh di tempat terbuka, layu. Nah, jadi itu bisa tidak sehat. Bakteri-bakterinya bisa masuk. Nah, oleh karena itu ditaruh di kulkas saja, dibungkus plastik, begitu ya, untuk menjaga, walaupun memang alangkah baiknya setelah dibeli langsung dimasak, tetapi memang jika memang ingin dikonsumsi di lain hari, setidaknya ditaruh di dalam kulkas itu sudah cukup. Nah, untuk yang terakhir, wajib 3M. 3M itu apa? Memakai masker, menutup mulut, menjaga jarak setidaknya 1 meter ya, menjaga jarak di kerumunan. Semisal di pasar kan otomatis para warga, masyarakat ingin berbondong-bondong membeli bahan makanan, otomatis kan berkerumunan. Jadi setidaknya walaupun tidak bisa menjaga jarak, setidaknya kita sudah memakai protokol kesehatan yang diantaranya adalah mencuci tangan dan memakai masker. Jadi oleh karena itu pentingnya menjaga pola makan dan juga bentuk kegiatan yang sehat, ya, ditambah bentuk kegiatan yang sehat dalam kegiatan sehari-hari di masa pandemi seperti ini. Jadi berikut pemaparan materi yang bisa saya berikan sebagai bentuk edukasi secara singkat di dalam memilih dan juga menjaga protokol kesehatan, yang diantaranya tadi ialah 3M. Jadi begitu, sekian untuk pemaparan singkat terkait menjaga pola makan yang sehat di masa pandemi. Saya Diki Reza Valevi. Mohon maaf jika mungkin ada penjelasan yang terlalu cepat, kurang dipahami, atau mungkin ada pemaparan materi yang kurang tepat, jadi perlu dikoreksi bersama. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.